Ibu Nyimas Melati mendapat julukan singa betina dari Tangerang Ini ya. untuk pusaka, pernah tahu Pak Ustadz pusaka misalnya peninggalan kalau tokoh masyarakat Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang pernah ada nggak datang ke sini gitu Pak Ustadz Arif bertemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Mesol Putra. Alhamdulillah saya sekarang berada di makamnya Nyimas Melati. Nyimas Melati adalah turunan dari Sultan Hasanuddin yang ke-18. Ayahnya adalah Raden Kabal. Nyimas Melati adalah pejuang wanita yang berada di Tangerang. Nyimas Melati adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Wahyu MP Channel. Pada episode sebelumnya, Wahyu MP Channel membahas tentang jejak-jejak Syekh Jalimat. Pada episode kali ini, Wahyu MP Channel akan membahas sosok pendekar wanita dari Tangerang, yaitu Nyimas Melati. Nyimas Melati yang dikenal adalah singa betina dari Tangerang. Sebelum lanjut, like and share, subscribe, dan beri komentarnya di Wahyu MP Channel. Nyimas Melati. Nyimas Melati adalah merupakan salah satu pejuang wanita dari Tangerang yang melawan penjajah Belanda. Dia adalah keturunan Sultan Hasanuddin Banten ke-18 yang juga memiliki peran dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tangerang. Nyimas Melati dikenal gigih melawan para penjajah Belanda seperti sang ayah, Raden Kabal, yang menentang penjajah Belanda. Nyimas Melati memiliki dua anak angkat, yakni Suryanata dan Masenah. Mereka ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan Nyimas Melati tak lepas dari perlawanan Raden Kabal sang ayah yang sangat membenci Belanda karena membentuk sekelompok tuan tanah pada tahun 1918. Kawasan Tangerang saat itu dikuasai para tuan tanah yang mendapat dukungan dari Belanda, sehingga berbagai sendi kehidupan masyarakat membuat rakyat menderita. Sangat sedikit sekali kaum pribumi memiliki tanah pribadi. Hampir semua tanah dikuasai tuan tanah. Sebutan tanah dalam paksa disebut tanah partekir. Pada tahun 1921 sampai 1930 ada sejumlah tanah, di antaranya distrik Belaraja, Tiga Raksa, Karangserang, adapun distrik Tangerang diantaranya Cikokol,
Nanggungan, Pondok Jagung, Batu Ceper. Sedangkan distrik Mauk antara lain Kramat, Paguaji, Sepatan, Teluk Naga, Ketapang Mauk, Rawakidang, Pagedangan, Bojong Renget, dan Ketos yang dikuasai tuan-tuan tanah yang bekerja sama dengan Kompeni Belanda. Rakyat Tangerang yang tak tahan lagi atas berbagai kelakuan para tuan tanah pun mulai menggelontarkan api pemberontakan, dipimpin oleh Raden Kabal bersama putrinya Nyimas Melati dan Pangeran Pabuaran Subang. Rakyat Tangerang bahu-membahu melawan para tuan tanah yang didukung pasukan Kompeni Belanda. Salah satu pertempuran yang tercatat adalah pertempuran Pabuaran Subang yang dijadikan tempat gugurnya Pangeran Pabuaran dari Subang saat perang dengan Kompeni. Raden Kabal bersama pasukannya kerap mengadakan penghadangan dan sabotase sarana-sarana penting yang dikuasai tuan tanah maupun Belanda di berbagai wilayah di kawasan Tangerang. Sosok Nyimas Melati sangat disegani penjajah Belanda karena memiliki ketangguhan dalam ilmu bela diri. Saat bentrok terjadi di daerah perbatasan Belaraja, sambil mengacukan keris, Nyimas Melati berteriak lantang. Teriakannya yang membahana membuat pasukan Belanda langsung ciut nyalinya. Bahkan diceritakan burung-burung mendengar teriakannya berterbangan karena gangguannya. Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh Nyimas Melati pula langsung membuat Nyimas Melati dijuluki singa betina dari Tangerang. Lawanan yang dilakukan oleh Nyimas Melati menimbulkan kerugian besar para tuan tanah yang didukung oleh Belanda. Untuk menghormati perjuangan Nyimas Melati, pemerintah kota Tangerang mengabadikan namanya. Di antaranya pada gedung wanita Nyimas Melati di kawasan Jalan Dan Mogot kota Tangerang, dan menjadi nama sebuah jalan yaitu Jalan Nyimas Melati di kota Tangerang. Sedangkan makam Nyimas Melati berada di Kampung Bunar, RT 08, RW 01, Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Tim Wahyu MP Channel saat berziarah ke makam Nyimas Melati yang berada di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, bertemu dengan salah satu pengurus makam yang bernama Ustadz Arif. Ustadz Arif sudah mengurus makam Nyimas Melati turun-temurun dari kakek ayahnya hingga sekarang Ustadz Arif mengurus makam Nyimas Melati. Mari kita simak wawancara langsung tim Wahyu MP Channel bersama Ustadz Arif, pengurus dari makam Nyimas Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di makamnya Nyimas Melati yang berada di Tangerang bersama Ustadz Arif dan Ustadz Heri bersama juga dengan Ibu Siti Nurbaini. Nyimas Melati adalah pejuang wanita yang ada di Tangerang, khususnya di Provinsi Banten. Pak Ustadz, boleh sedikit cerita tentang sejarahnya Nyimas Melati? Jadi beliau adalah seorang pejuang di kota Tangerang yang dikenal seorang pahlawan betina. Pahlawan betina, iya. Dari daerah tempat. Singa betina. Singa betina. Ya, singa betina. Cuman pada waktu zaman Belanda. Dan tentunya beliau bilang apa ditawan gitu. Ditangkap Belanda. Ya, Ditangkap Belanda. itu ditangkap ya. Jadi Nyimas Melati pernah ditangkap Belanda, tetapi punya ilmu ganda ya. Jadi di sini ada, di sana juga ada ya. Ada. Gitu, Nyimas Melati. Itulah keistimewaan beliau. Dan disebut juga dengan pahlawan
singa betina. Singa betina, karena yang saya tahu itu teriakannya yang menggema. Iya. Iya, benar. Betul. Pak Ustadz ya. Jadi saat melawan Belanda. Sesuai ya dalam catatan sejarah bahwa Ibu Nyimas Melati mendapat julukan singa betina dari Singa Tangerang ya. Iya. Singa betina. Kalau ini Pak Ustadz, kan ada Nyimas Melati tuh. Nyimas Melati, Nyimas Gamparan, siapanya Nyimas Melati tuh? Nah, itu kayaknya Nyimas Gamparan, Nyimas Mengsari. Boleh saya sebutin ya? Boleh, nggak apa-apa. Nyimas Gandasari, Nyimas Ranggana, Nyimas Kencana, Nyimas Sancanggarda. Itu kayaknya satu perjuangan Satu perjuangan. dengan beliau. Cuman setahu saya kalau Nyimas Gamparan adanya di Di daerah Kulon, betul ya Pak? Pandeglang ya? Ya. Iya, benar ya. Deket. Cuman yang lainnya Nyimas Yangsari itu kurang tahu saya itu. Iya, tahunya Nyimas Melati. Ya. Nyimas Melati adalah turunan ke-18 dari Kesultanan Banten ya, Ya. Ustadz ya? Ya. Ke-18 ayahandanya yang bernama Raden Kabal. Raden Kabal. Jadi Nyimas Melati adalah pejuang wanita yang ada di Tangerang. Jadi saat itu Nyimas Melati membebaskan, kalau nggak salah nih Pak Ustadz, Ya. tanah-tanah yang dikuasai oleh company saat itu. Kalau ini untuk pusaka, pernah tahu Pak Ustadz? Pusaka, misalnya peninggalan keris peninggalan, atau itu pedang. kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Tapi yang udah jelas kalau itunya mah tahu sih, seperti tusuk konde Oh ada. ada, terus keris. Keris. Sebenarnya sih nggak boleh diucapin sih sebetulnya. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Tapi ada ya. Ada. Mungkin diurus Pak Ustadz. Ya bukan, saya mah cuma satu doang. Oh, tusuk konde. Bukan. Keris. Keris ya. Pernah ada pesan nggak dari almarhumnya Pak Ustadz Arif, bapak ayahandanya Pak Arif, bahwa ini ngasih wajangan bahwa harus menjaga makamnya Nyimas Melati? Pernah dikasih pesan sama orang Dari tua? kakek saya lah. Iya, dari kakek atau orang saya. tuanya Pak Iya, Ustadz? iya. Ya dari kakek saya yang jelas. Apa katanya? Jadi dari kakek saya disuruh dirawat. Ayo, biar rawat terus yang benar, dirapihin. Itu kakek saya pada waktu itu. Cuman pada waktu itu kakek saya mah kalau hawalannya namanya zaman dulu ya, nggak dirayain. Kakek saya paling beli kopi di rumah tuh, manggil kakak saya, saudara saya, diselamatkan dari rumah tuh. Kakek saya secara haulnya itu. Itu. Kalau sekarang kan diramein sama saya. Iya. Alhamdulillah. Haulnya tiap Bulan Cilimulud. bulan Cilimulud. Ya. Cilimulud akhir. Kalau untuk wafatnya mah Nyimas Melati Kurang tahu kurang juga. tahu ya. Karena pada waktu itu kan papannya kan dulu saya masih kecil ya. Di papan tuh ada. Oh dulu. Iya, karena papannya lama-lama kan habis makan layap. Iya. Ya pada waktu itu ya boleh katakan saya masih kecil ya kurang peduli ya. Iya. Itu juga kakak saya ya udah aja kalau udah habis makan layap kan gitu. Nggak dicatat gitu. Ada dicatat. Iya. Kalau tokoh masyarakat Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang pernah ada nggak datang ke sini gitu Pak Ustadz Arif, bertemu sama tokoh masyarakat di kota atau Kabupaten Tangerang? Ada. Gubernur atau Iya. di kota, siapa gitu Pak Ustadz yang udah pernah ke sini yang diingat sama Pak Ustadz Arif? Ya Pak Haji Ombi itu wakil bupati pernah jarah ke sini juga. Siapa yang dari Kota Tangerang? enggak, yang dari Pandeglang itu wakil gubernur Andika. Ya pernah pada waktu itu ke sini jarah. Pernah jarah juga ke sini. Pembangunan ini Pak Haji swadaya masyarakat atau pembangunan makam? Ini swadaya. Iya. Masyarakatnya. Cuman kalau lagi pada waktu kakek saya mah cuma hanya kikis bambu. Oh lagi tahun berapa? Iya. Lama. Ini 2007 saya ngebangun. 2007. Dan Nyimas Melati juga jalannya diabadikan di Kota Tangerang, namanya Nyimas Melati, dan ada juga nama gedung di
Kota Tangerang, gedung Nyimas Melati. Iya, dipakai. Oke. Mungkin itu aja Pak Ustadz obrolannya, dan saya juga terima kasih banyak sudah diterima oleh Pak Ustadz, dan semoga Pak Ustadz Arif selalu sehat walafiat untuk menjaga makamnya walafiat dan selalu barokah. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.